Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Ayyuhal kiram, Bapak Ibu, saudara kaum muslimin yang Allah muliakan. Insyaallah kita lanjut dalam pembahasan sahih fikih sunnah yang ditulis oleh Syekh Kamaluddin Sayyid Salim rahimahullahu ta'ala. Insyaallah kita lanjut dalam masalah baru, yakni min ahkamil masajid, hukum-hukum yang berkenaan dengan masjid, hukum-hukum yang berkenaan dengan masjid. Setelah pembahasan sholat jamaah selesai, beliau menyebutkan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan masjid. Nabi SAW bersabda mengenai keutamaan masjid ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, afdalu biqa'il ardi masajiduha, sebaik-baik tempat yang ada di bumi ini adalah masjid-masjidnya. Ya. Dalam riwayat yang lain, ahabbul biqa ilallahi masajiduha, tempat yang paling dicintai oleh Allah, di mana seorang itu berpijak, duduk di atasnya adalah masjid-masjid Allah. Para ulama mengatakan, kalaulah seorang itu bertamu ke rumah seseorang, itu pasti disuguhi ya. Namanya tamu pasti disuguhi, dihidangkan dengan sesuatu. Nah, bagaimana mungkin seorang yang bertamu ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala terus tidak dikasih apa-apa? Tidak mungkin. Justru bukti nyata Allah memberikan kita, pemberian hidangannya kepada kita adalah tambahan taufik. Tambahan taufik. Mohon maaf, kita sholat, kita bisa hadir jamaah di masjid, kita bisa berbuat baik, kita bisa menolong orang, kita bisa beramal. Itu semua karena rahmat Allah, karena taufik dari Allah. Itulah hidangan yang ada di masjid. Itu hidangan yang ada di masjid yang kita makan, yang kita serap dalam kehidupan kita, itu rahmat Allah. Kayak hadisnya jelas ya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah satu kaum itu berkumpul di rumah-rumah Allah, itu hidangan yang didapatkan, illa nazalat alaihi sakinah, dapat ketenangan hati. Jangan dibayangkan hidangan di masjid itu pisang goreng, air, nasi. Ini hidangan yang penting nih. Illa nazalat alaihi sakinah, dapat ketentraman hati. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dapat rahmat. Dapat rahmat. Mana Pak Haji rahmatnya? Dapat rahmat. Terus yang paling hidangan yang paling istimewa apa deh? Wa dzakarahumullahu fi man indah, nama kita tuh disebut-sebut sama Allah di sana, di langit, di depan para malaikat, disaksikan fulan bin hulan ini hadir di masjid. Itu hidangan yang didapatkan orang yang bertamu ke masjid. Itu hidangan yang didapatkan oleh orang yang bertamu ke masjid. Ya, sering-sering bertamu ke masjid. Walaupun tidak ada orangnya, datang aja. Walaupun tidak ada orang, datang. Karena yang punya rumah ini siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti ada. Temui, ketok pintunya. Ada. Selalu ada, 24 jam ada. Dan hidangannya pun selalu ada. Tidak pernah kehabisan.
Kemudian pembahasannya disebutkan afdhalul masajid, masjid yang paling afdal, yang paling terbaik. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatun fi masjidi hadza, salat di masjidku ini, Masjid Nabawi, khairun, lebih baik, min alfi salatin fi masiwah, lebih baik daripada salat di tempat yang lain 1000 kali lipat, illal masjidil haram, kecuali salat di Masjidil Haram, karena keutamaannya salat di Masjidil Haram lebih besar, dia mendapatkan 100.000 daripada sholat di tempat-tempat yang lainnya. Kemudian disebutkan Al-Masjidil Haram, yang pertama Masjidil Haram yang paling baik sholat di dalamnya, tsummal Masjidin Nabawi, kemudian sholat di Masjid Nabawi, tsummal Masjidil Aqsa, kemudian sholat di Masjidil Aqsa. 3 masjid ini masjid Islam, masjid yang utama. Semoga Allah membebaskan Masjidil Aqsa dari cengkeraman orang-orang Yahudi yang zalim. Bahkan ada pengkhususan di sini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasyuddur rihal illa ila thalathati masajid. Jangan seorang itu bersusah payah untuk berpergian ke suatu tempat kecuali ke 3 masjid ini, yakni Masjid Nabawi, wa Masjidil Haram, wa Masjidil Aqsa. Artinya seperti ini, dosa besar. Ibnu Hajar al-Haythami dalam kitabnya Az-Zawajir an Iktirafil Kabair menyebut, orang punya duit bisa berangkat umroh, bisa ziarah ke Masjidil Aqsa, tapi dia memilih liburan ke Hong Kong, dosa besar. Dia memilih liburan ke Jepang, dosa besar. Tidak boleh. Tidak boleh memprioritaskan satu tempat untuk dikunjungi selain 3 masjid ini. Tidak boleh. Ke Eropa, naudzubillah malah. Apa yang dicari di Eropa? Orang punya duit ya perginya ke 3 masjid ini, kemana lagi? Kalau orang itu punya iman, punya Islam, ya, apalagi naudzubillah berkunjung ke kuburan Fir'aun. Ngapain? Orang kuburan mama bapaknya jadi dikunjungi, kuburan Fir'aun dikunjungi. Nggak boleh. Haram. Dosa besar seorang punya duit nggak berangkat ke 3 masjid ini. Nggak boleh. Fadlu bina'il masajid, keutamaan membangun masjid. An Utsman bin Affan, dari Utsman bin Affan, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man bana lillahi masjidan, siapa yang membangun masjid karena Allah. Bahkan dalam satu riwayat itu disebutkan, walaupun sekecil sarang burung, walaupun sekecil sarang burung walet. Artinya apa? Besarnya suatu keutamaan ini. Siapa yang membangun atau berpartisipasi dalam pembangunan masjid, sekecil apapun partisipasinya, ya, dia beli keset aja, mungkin beli keset masjid aja, apa? Yabtahi bihi wajhullah, dia tidak punya motivasi lain daripada itu. Dia tidak cari apapun dari sumbangan dia, partisipasi dia itu
banallahu lahu baitan fil jannah. Pasti Allah akan bangunkan baginya masjid di surga. Semoga Allah mengganjar siapapun yang berpartisipasi untuk pembangunan masjid ini dengan semua kebaikan dunia dan akhiratnya, dan selalu diberikan keistiqomahan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bahkan hadis yang lebih sharih lagi, lebih jelas, diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dan dihasankan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Dihasankan oleh beliau dalam kitabnya As-Sahihul Jami'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'un yajri ajruhunna ba'da mautihi. Ada 7 amal soleh yang senantiasa mengalir deras pahalanya sampai seorang itu meninggal dunia. Setelah meninggal dunia pun pahalanya mengalir deras kepadanya. Yang pertama, rajulun 'allama ilman. Yang pertama, orang yang mengajarkan ilmu, ya, orang yang mengajarkan ilmu, ya, ilmu apa saja yang punya manfaat, baik ilmu dunia, terkhusus ilmu agama, karena ilmu agama itu ilmu yang paling bermanfaat. Ilmu agama itu ilmu yang paling bermanfaat. Ilmu dunia bermanfaat, tapi yang paling bermanfaat itu adalah ilmu agama. Yang pertama, orang yang mengajarkan ilmu agama. Yang kedua, pahala yang mengalir deras kepada pemiliknya yang mengerjakan itu setelah meninggal dunia. Au allama ilman au hafara bi'ron, atau orang yang menggali sumur, membuat sumur bon, dan airnya diwakafkan, dikhususkan atau diberikan kepada kepentingan kaum muslimin. Semuanya boleh ambil di situ, ya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, au ghorosa nakhlan, atau orang yang menanam kurma dan hasilnya dimanfaatkan oleh segenap kaum muslimin. Yang kelima, au bana masjidan, orang yang bangun masjid atau orang yang berpartisipasi di dalam pembangunan masjid. Dan yang keenam, au taraka waladan yastaghfiru lahu, atau seseorang yang meninggalkan anak dan anak itu gemar memohonkan ampun untuk kedua orang tuanya. Ini aset yang salah satunya harus dimiliki, karena orang yang sudah meninggal dunia itu kasihan sekali. Kenapa? Dia tidak bisa beramal lagi. Sekiranya ditawarkan hidup di dunia semenit saja, pasti mau. Apa yang dia kejar? Sedekah. Apa yang dia kejar? Sedekah. Makanya dalam surat Al-Munafiqun tuh jelas itu lafadznya itu, orang yang ditawarkan laula akhartani ila ajalin qarib. Duhai sekiranya aku diberi kesempatan waktu yang sebentar saja, apa yang dia lakukan? Fa'as-sadaqah, aku akan sedekah. Wa akum minas shalihin. Karena orang sedekah itu tidak perlu banyak waktu dikeluarkan, tinggal ambil kantong, gesek ATM, tidak perlu banyak waktu yang dikeluarkan. Kalau sholat ini banyak waktu dikeluarkan, puasa sepanjang hari dikeluarkan waktunya untuk ibadah. Tapi orang sedekah tidak perlu waktu, perlu duit aja, perlu uang untuk dikeluarkan. Itu tadi ada 7 yang
Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala kepadanya walaupun dia sudah meninggal dunia, dan pahalanya terus-terusan mengalir. Ada yang tertinggal tadi satu, awarratha mushafan, atau orang yang mewariskan mushaf, mewakafkan mushaf Al-Qur'an untuk dibaca. Ya. Dan secara umum sedekah yang kebermanfaatannya itu berlanjut itu sangat ditekankan. Saya tertarik di sana, di Afrika itu orang kalau wakaf mushaf itu hampir-hampir tidak guna ya zaman sekarang. Mohon maaf nih, ini banyak tidak ada yang baca. Hampir-hampir tidak guna orang wakaf mushaf ini, hampir-hampir tidak guna. Tidak siapa yang baca nih, tidak ada yang baca. Di sana itu di pinggir-pinggir jalan itu mereka buat seperti halte gitu. Halte di situ tertulis itu wakaf dari Bapak Fulan bin Fulan. Tidak ada yang pembangunan pemerintah, semuanya dari wakaf itu. Kenapa? Orang di sana tidak ada tempat untuk neduh, tidak ada tempat teduh, jadi ramai terus itu halte itu. Tidak ada sepinya. Itu dari situlah ngelalir terus itu pahalanya itu. Karena dipakai terus. Karena panas, tidak ada tempat teduh, jadi mereka nyari halte itu. Ya, nyari halte untuk berteduh di situ, nunggu bis. Tidak ada dari pembangunan pemerintah, tidak ada. Semuanya hampir dari swasembada wakaf masyarakat. Ada lagi wakaf yang menarik di sana itu, mereka buat kolam di tengah-tengah, bukan di tengah jalan, di tepi jalan besar. Banyak kolam-kolam di tengah. Untuk apa? Untuk nyiram kepala, panas. Banyak di situ. Di situ kemudian ada hewan-hewan minum. Itu pahalanya tidak terputus itu, dan berguna sekali. Ya, berguna sekali. Mohon maaf, bukan apa? Mushaf sekarang kita wakaf mushaf ini tidak ada yang baca. Tidak ada yang baca. Tidak ada yang baca. Seperti itu. Kemudian pasal berikutnya, kita ini juga masjid kita ini banyak PR-nya sebenarnya. Yang paling urgen, tidak punya kamar mandi wanita sendiri, laki-laki sendiri. Itu yang urgen. Insya Allah kita pikirkan sama-sama nanti. Itu urgen sekali itu. Karena tidak baik laki-laki, perempuan yang ajnabi, yang non mahram terus gantian kamar mandi itu, apalagi di masjid itu tidak baik. Banyak fitnah di situ. Kemudian pasal berikutnya, karaha zuhrafal masajid wal mubalaghah fi raf'iha fawqal hajah. Dibencinya menghias, mengornamenkan masjid dan berlebihan di dalamnya tanpa ada keperluan, sangat dibenci. Dalilnya mana? Hadis Anas radhiyallahu taala anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'ah, tidak bakal terjadi hari kiamat itu hatta yatabahan nasu bil masajid, sampai orang-orang berbangga-bangga dengan masjid-masjid. Apa yang mau dibanggakan? Fisik bangunannya, ornamennya. Seperti yang disebutkan kemarin tuh oleh sahabat Ali radhiyallahu taala anhu, masajiduhum amirah, masjidnya megah, ornamennya cantik-cantik, tapi wa kharabun minal huda, tapi masjid itu tidak punya dampak apapun sama sekali kepada kaum muslimin. Cuma bentuk fisik saja, jamaahnya sepi, tidak ada kegiatan ilmu, nggak ada kegiatan Al-Quran, tidak ada manfaat masjidnya itu, cuma terpampang besar aja, cuma
buat memenuhi keindahan mata saja, tapi tidak ada gunanya. Itu salah satu tanda kiamat. Tanda kiamat di mana seorang itu hanya mementingkan fisik bangunan daripada masjid. Ya. Ya. Dikasih ornamen yang mohon maaf, tidak ada keperluan untuk itu. Ada masjid tuh, naudzubillah, dikasih pernak-pernik yang warna-warni, kedap-kedip, merah, kuning, hijau. Tidak ada hajat untuk itu. Itu justru mirip diskotik. Tidak boleh. Mirip diskotik, tidak boleh. Tidak boleh. Nggak ada keperluan untuk itu. Ya, seperti itu. Kemudian disebutkan riwayat oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala. Beliau menceritakan tentang bentuk bangunan Masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, wajudranuha minal labini. Dinding-dindingnya terbuat dari tanah liat. Tanah liat yang dicampur dengan kotoran unta. Untuk apa? Kotoran unta itu sampai sekarang itu masih di pedalaman-pedalaman suku Afrika sana itu masih digunakan untuk semen. Kuat kalau dikasih kotoran unta. Najis enggak? Enggak najis. Nah, najis. Enggak najis kotoran unta. Ini yang sahih pendapat para ulama, kotoran hewan yang dagingnya boleh dimakan itu tidak najis. Yang dagingnya boleh dimakan itu tidak najis. Tidak najis. Ya. Kotoran ayam, kotoran kambing, kotoran sapi itu tidak najis. Cuma ya, walaupun tidak najis, jangan sampai kalau kena kotoran ayam masuk masjid. Nah, kemudian kata beliau, wasaqfuhu, dan atapnya itu minal jaridi, daripada pelepah kurma yang dianyam. Kemudian wa umuduhu minal khasyabi, dan tiangnya, pilar-pilarnya itu daripada daripada batang kurma, wala yazalu dzalika, dan keadaan masjid itu seperti sedia kala, ya, hatta kubidha Abu Bakar, sampai Abu Bakar meninggal dunia. Artinya apa yang dibangun oleh Rasulullah di zaman Abu Bakar itu juga sama, kecuali di zaman Umar. Di situ nanti ada pelebaran, perluasan, lebih lebar lagi. Perlebaran itu di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Masjid aslinya yang sekarang itu adalah yang masjid asli, yang bukan perluasan, itu adalah masjid yang dibangun oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, yang memasukkan. Kemudian masalah yang berikutnya, tanziful masajidi wa tadyibiha. Ada perkara yang sangat penting dalam hukum masjid, ini membersihkan masjid dan menjaganya agar selalu suci. Membersihkan masjid dan menjaganya agar selalu suci. Disebutkan tentang keutamaannya.
An Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu amara bi bina'il masajid fit tuwar, memerintahkan agar membangun masjid di pedalaman-pedalaman. Wa amara biha an tunadzafa, dan Nabi juga menekankan supaya masjid-masjid itu rutin untuk dibersihkan. Wa tutayyab, dan dijaga kesuciannya, dan dijaga kesuciannya. Mana bentuk perhatian Nabi terhadap masalah ini? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim, An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, anna rajulan aswad, dalam riwayat yang lain anna mra'atan sauda, ada seorang wanita berkulit hitam, kana yaqumul masjidah, yang gemar memunguti sampah, memunguti kotoran yang ada di Masjid Nabawi itu. Famat, kemudian beliau meninggal dunia. Fasa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bertanya, di mana wanita itu yang selalu membersihkan masjid? Kata para sahabat, matat ya Rasulullah, beliau sudah meninggal. Apa Rasulullah? Marah Rasulullah. Afala kuntum adzantumuni, kalian telah menyakiti diriku, kenapa tidak dikasih tahu saya? Fakanat sahabah sagharu amraha, para sahabat itu kayaknya meremehkan urusan membersihkan masjid itu. Itu hanya perempuan hitam yang suka menguti sampah. Iya Rasulullah, seperti itulah. Daluni ala qabriha, cepat tunjukkan kepadaku di mana kuburannya. Cepat tunjukkan kepadaku di mana kuburannya. Kemudian para sahabat menunjukkan kuburannya di sini. Fa shalla 'alaiha, kemudian Nabi salat di depan kuburan itu. Inilah dalil yang menyebutkan, di antara dalil yang menyebutkan salat jenazah itu bukan sholat, tapi doa. Alasan yang pertama, karena di situ tidak ada rukun-rukun sholat. Kemudian yang kedua, kalaulah sholat jenazah itu disebut dengan sholat, maka tidak boleh sholat menghadap kuburan secara langsung tanpa ada pembatas. Sedangkan dalam hadis ini Nabi sholat langsung di depan kuburannya. Ya. Dan di antara ulama memberikan istimbat hukum bolehnya seseorang sholat jenazah tanpa berwudu, karena itu bukan sholat. Karena itu bukan sholat. Fasalla 'alaiha, Nabi sholat di depan kuburannya itu. Sholat jenazah maksudnya doa, mendoakan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabatnya, Inna hadhil kubur madlamatun ala ahliha, sesungguhnya kuburan ini sangat gelap bagi para penghuninya. Wa innallaha yunawwiru 'alaiha bisolati 'alaihim. Kemudian setelah aku mendoakannya, kuburan-kuburan ini Allah terangi dengan cahaya. Itu bukti kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat perhatian kepada mereka yang punya perhatian terhadap masjid. Yang para sahabat mungkin tidak menghiraukan itu, orang sepele bahasanya, orang sepele, tukang bersih-bersih itu. Tapi Rasulullah jangan anggap sepele itu. Marah karena menganggap urusan membersihkan masjid itu urusan yang remeh. Jangan. Orang mulia itu, orang yang bersihkan masjid itu.
Tidak boleh disepelekan. Orang mulia sekali. Sampai Rasulullah itu kehilangan dan bilang kepada para sahabatnya, afala kuntum adzantumuni, kalian telah menyakiti jiwaku. Kalian telah menyakiti jiwaku sebab kalian tidak memberitahukan selama ini di mana wanita itu pun tidak ada. Sudah tidak ada. Termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai juga. Ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakhama fi qiblatil masjid. Pernah Rasulullah melihat ada nakhamah, kotoran atau bukan kotoran, ini kalau dahak di kiblat masjid. Faghadiba, marah Rasul, hatta marrah wajhuhu, sampai memerah mukanya. Faqamat imra'atun minal ansar fahakkatha, datang seorang wanita dari Ansor ke depan mimbar dan di keriknya itu kan dulu dari pasir lantainya itu diambilnya, dikeriknya. Waja'alat makanaha khaluqan, dan kemudian wanita itu menyiramkan di bekas dahak itu tadi adalah parfum, wewangian. Faqala Rasulullah, Rasul kemudian bilang kepada wanita itu, mahsana hadza, luar biasa kamu ini. Dipuji oleh Rasul, dipuji. Ini pahalanya besar nih, bersih-bersih masjid nih. Bersih-bersih masjid pahalanya besar sekali. Sampai Rasulullah itu marah kalau masjidnya tidak bersih. Siyanatuha anil qadhar wal awsar. Alhamdulillah masjid kita ini udah besar, udah megah ya. Tinggal perlu lagi untuk selalu merawatnya, merawat masjid ini. Kita berlomba tadi seperti wanita itu supaya dipuji oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak caper kepada siapapun, kita tidak cari perhatian kepada siapapun, tapi kita cari perhatian itu kepada Allah dan Rasulnya nanti di akhirat ya. Karena sunnah-sunnahnya telah dihidupkan, karena perintah-perintahnya telah dihidupkan. Itu yang kita mau sebenarnya, bukan pujian manusia atau sanjungan manusia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-buzaqu fil masjid khati'ah, meludah di masjid itu sebuah kesalahan. Wa kaffaratuha dafnuha, dan supaya kesalahan itu dihapus maka harus menguburnya. Waktu itu karena dari pasir seperti itu. Artinya di sini Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menyebut juga sebagaimana membersihkan, menjaga kebersihan masjid itu adalah afdhalul a'mal. Sebagaimana merawat, membersihkan masjid itu adalah sebaik-baik amalan. Maka menodai, mengotori masjid itu adalah sebuah kesalahan yang besar. Kesalahan yang besar dan pelakunya mendapatkan dosa yang sangat besar. Seperti itu. Ini ada hal yang penting. Di antara bentuk merobohkan masjid yang paling berbahaya, merobohkan masjid yang paling berbahaya adalah tidak mendirikan sholat di dalamnya. Itu merobohkan masjid yang paling berbahaya. Bukan merobohkan masjid secara bangunannya dirobohkan, enggak.
Yang paling bahaya itu ketika orang mulai tidak jamaah ke masjid. Itu bentuk merobohkan masjid. Ya. Syukur-syukur kita ini alhamdulillah anak-anak itu ke masjid itu harus bahagia. Harus bahagia. Ketika masih terdengar suara anak di masjid, itu harusnya bahagia. Kalau anak kecil sudah tidak kenal dengan masjid, di jalan-jalan raya saja kehadirannya itu, di kafe-kafe saja kehadirannya itu. Roboh ini masjid. Roboh. Wallahi roboh. Anak-anak kecil itu tidak ada lagi kecintaannya di masjid. Tidak mau lagi ngaji di masjid. Roboh. Jadi itu yang paling penting adalah memakmurkan masjid itu. Ayatnya jelas. Ini orang-orang iman betul nih kalau orang itu memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah. Yang bisa memakmurkan masjid Allah itu ini sifatnya. Man amana billah, punya keimanan kepada Allah dengan keimanan yang sebenar-benarnya. Wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Wa aqama shalah, orangnya gemar salat, rajin salat. Kemudian ini penting, walam yakhsha illallah. Dan orang itu bukan orang yang culun, orang yang penakut. Bukan orang yang penakut. Walam yakhsha illallah, dia tidak takut apapun kecuali takut kepada Allah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Maka harap-harap, Allah sangat berharap sekali, Allah bergembira dengan itu, dan Allah pastikan orang tersebut pasti mendapatkan hidayah, pasti di dalam lingkup hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keimanan yang hakiki itu melahirkan apa tadi? Tidak takut sama makhluk. Iman yang hakiki itu melahirkan rasa berani, tidak takut sama siapapun kecuali Allah. Dan sebenarnya manusia ini hampir-hampir ya, rasa takut itu adalah sesuatu yang naluri biasa. Naluri rasa takut itu. Ada sesuatu yang ditakutkan oleh manusia melebihi ketakutan dia kepada manusia yang lain. Apa itu? Ada orang yang berani sama orang kecil, tapi berani sama orang yang badannya besar, itu banyak yang berani. Yang ditakutkan oleh manusia yang paling takut apa coba? Dompetnya kosong. Itu yang paling ditakutkan oleh manusia. Bukan lagi siapa-siapa, harimau tidak takut, lebih takut dompetnya kosong. Takut nih masa depan nih, gimana nih? Gimana masa depan saya? Itu paling takut. Dan itu makhluk. Itu makhluk. Selama ini kita ini takut, masih takut sama makhluk. Yakni takut terhadap masa depan. Nanti gimana ya ini? Gimana? Allah yang buat hidup ngapa gimana? Nah itu. Makanya innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'a. Ya. Setan itu terus memberikan rasa takut, angan-angan ya kan. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu selalu datang bisiki. Gimana nih, uangmu tinggal 100.000. Dibisiki. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Tapi kalau kita berharap kepada Allah di kala waktu seperti itu, jadi lawannya, melawan rasa takut masa depan adalah harap kepada Allah. Ketika kita takut terhadap masa depan, maka obatnya adalah rasa harap kepada Allah. Datang setiap kali datang rasa takut di dalam diri kita, segera hadirkan rasa harap. Ya Allah, semoga ke depan ini semuanya lancar. Bilang seperti itu. Itu. Nah, itu lahir dari keimanan tuh. Yang hakiki melahirkan apa? Melahirkan itu tadi sifat tidak takut apapun kecuali hanya Allah.
Dan manusia justru lebih takut terhadap masa depan daripada melebihi ketakutan dia terhadap musuhnya. Betul. Kemudian aturan atau hukum masjid yang berikutnya, man'u nashdidhallah fil masjid, dilarang mengumumkan barang hilang di masjid, dilarang mengumumkan barang hilang di masjid. Al masajid amakin lil ibadah wa dzikr, masjid itu tempatnya ibadah dan berzikir, wa ta'ah dan juga ketaatan. Fala yajuzu an tunasyida fiha dhalah, tidak boleh sama sekali di dalamnya itu untuk apa? Untuk mengumumkan barangnya yang hilang. Kan dalam hadis itu Rasulullah ketika mendengar ada orang ngumumin untanya hilang itu di masjid itu, kata Rasul itu berdoa, la raddahallahu alaik, semoga untamu tidak ketemu malah. Fa'inal masjid lam tubna lihadza, karena masjid itu tidak dibangun untuk seperti ini. Ini terakhir, man'ul bai'i wa syira' fil masjid, tidak boleh promosi apapun di masjid, jual beli dan promosi. Naudzubillah, kita terkadang sekarang tuh ada ini kayak kajian gini ya. Di sini tuh ada brosur travel umroh. Hah? Apa tuh? Iya, enggak boleh itu. Kemudian ada yang terang-terangan jualan parfum. Jualan parfum terang-terangan. Nah, enggak boleh. Enggak boleh, sama sekali enggak boleh. Ya. Idza ra'aitum may yabta' au yabi'u au yabta'u fil masjid, ketika Anda melihat, kata Nabi, orang yang jual beli di masjid, faqulu, katakan doa, la arbahallahu tijaratak, semoga tijarah daganganmu bangkrut. Doakan seperti itu. Karena masjid itu tidak layak digunakan untuk seperti itu. Bahkan mohon maaf, promosi sekolah tidak boleh, promosi kuliah, promosi sekolah di masjid, apalagi promosi untuk menabung di bank, tidak boleh. Semoga Allah hilangkan kebarokahannya kalau orang promosi-promosi di masjid. Tidak boleh, sama sekali tidak boleh. Tidak ada ulama yang mengatakan boleh. Tegas hadisnya seperti itu. Nah, cukup panjang pembahasannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan terhadap masjid kita ini dan selalu dijadikan masjid yang punya pengaruh yang baik kepada kaum muslimin semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.